Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN BPK Daljab kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Fitroh Imam Ahmad. Saya adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Karangkobar Kabupaten Banjarnegara, sekaligus mahasiswa PPK Daljab Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan NIM 232810183. Pada hari ini, Selasa 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11B SMA Negeri 1 Karangkobar, materi Hukum Archimedes. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapkan ketua kelas. Di tempat duduk siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Mari bersama-sama kita mulai untuk melafalkan atau membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
pendek kepada Al-Quran, semoga bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Karena pada hakikatnya setiap satu huruf ayat Al-Quran itu memiliki 10 kebaikan. Perlu kalian tahu ya, ketika kita membaca basmalah, kita membaca surat Al-Duha, ada beberapa ayat, ada beberapa huruf, coba kita hitung, dikalikan 10, mungkin ratusan ya, ratusan kebaikan. Semoga kita dapatkan untuk hari ini. Seperti itu ya. Nah, bisa Imro'atun Nur'an, Hana Hamidah, Safitri, Rivela. Lemaskan tangan kalian, mengikuti kedok, lemaskan ya, nanti biar praktikumnya lancar. Kita nanti akan bersentuhan langsung dengan barang-barang yang mudah pecah ya. Oke, yang belakang bisa teman kalian yang depan. Oke, selama 2 sampai 3 sentuhan dipijat, nggak apa-apa, pijat nggak apa-apa. Oke, selesai kalian balik kanan, pijat teman kalian. Oke, gali lagi ya. Oke, sudah, nanti cukup, selesai, bisa hadap ke kiri. Semuanya duduk kembali. Ya. Materi yang saya ajarkan kaidah dan hukum Archimedes itu menggambarkan tentang fenomena fisika yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, itu belum pernah kamu temukan di sini. Nah, hukum Archimedes itu menjelaskan tentang gejala fluida atau zat cair. Coba saya tanya kalian, kenapa kapal itu bisa terapung? Padahal kapal, pertama ya, kapal itu beratnya beribu-ribu ton, oke? Bisa diisi manusia, bisa diisi mobil, kontainer, dan macam-macam. Berarti ribuan ton, tapi dia bisa terapung di atas air, isi air. Kalau saya taruh tangan Pak Fitro masuk ke dalam gelas sampai dalam, ada air yang luber apa enggak? Nah, air yang luber itu sama dengan volume atau isi dari tangan Pak Fitro. Harus bisa menganalisis hubungan antara gaya apung, berat benda yang tersulut berdasarkan hasil percobaan hukum Archimedes, gitu ya. Kemudian kamu dapat menyimpulkan konsep hukum Archimedes berdasarkan percobaan. Kemudian bisa mendeskripsikan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kaitannya dengan tujuan pembelajaran, ya, dalam tujuan pembelajaran saya akan kasihkan LKPD atau LKS yang harus kalian kerjakan di pertemuan ini, seperti itu. Nanti ya rangkaiannya, selain kalian mengerjakan ini, nanti kalian yang saya berikan kit percobaan langsung mengamati gejala Archimedes, langsung ditulis di LKPD, seperti itu. Kemudian nanti ya, untuk keterampilan prosesnya kamu melakukan penyelidikan sederhana secara berkelompok, kemudian menyajikan laporannya di depan kelas. Nanti perwakilan kelas ya, atau salah satu atau 2 kelompok bisa masuk ke depan untuk mempresentasikan, ataupun semuanya nanti masuk ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan ya. Nah, selanjutnya karena ketika di dalam air itu dibantu oleh air memberikan gaya angkat ke atas, sehingga ketika kamu angkat lebih ringan. Tapi ketika sampai di dalam itu nggak ada gaya yang membantu, sehingga rasanya lebih berat. Coba kamu punya sendiri ya, kamu ke power dam, kamu berenang di sana bersama 2 teman, yang satu pura-pura tenggelam, lelem ya. Kamu angkat aja, rasanya kalau enak, tapi ketika sudah naikkan ke permukaan air, kalau abot. Karena apa? Ketika di permukaan nggak ada gaya yang membantu, tapi ketika masih di dalam air itu ada gaya yang membantu, namanya gaya angkat. Nanti kamu membuktikan saja ya, ketika kamu menolong orang yang tenggelam di dalam air,
Coba kamu angkat sendiri, tasnya lebih ringan. Kemudian, mengapa balon gas bisa naik ke atas? Coba, kenapa? Ayo, kenapa balon gas bisa naik ke atas? Kenapa Devi tahu? Kenapa? Gak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kenapa? Oke, balon gas ketika naik ke atas itu dipengaruhi oleh apa sih? Oleh gas. Gas jenis gas apa? Gas apa? Gas karbit, oke, atau gas helium. Gas karbit atau gas helium itu masanya lebih ringan daripada udara. Paham? Jadi gas karbit itu lebih ringan, sehingga ketika balon diisi gas karbit, dia akan melayang. Kenapa? Soalnya lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Jadi itu. Nah, ketika masanya lebih ringan, otomatis dia akan mudah terangkat atau mudah terbang. Nah, mengapa kapal yang terbuat dari besi dan batu dan terapung? Tadi saya bilang bahwa massa yang FA gaya angkat Rho kali V kali G. Seolah-olah berubah ketika hidup dalam air. Dan seolah-olah tapi memang berubah. Benda itu tidak berubah masanya, namun kalau diukur beratnya, dia akan berubah atau berkurang. Sebenarnya ada gaya amun yang mendorongnya ke atas. Misal benda setelah dimasukkan ke dalam air adalah 30 Newton. Maka kita tahu bahwa gaya amunnya cari berat di air itu sama dengan berat di udara kurangi gaya amunnya, sehingga dituliskan formulasinya adalah WPA sama dengan WP dikurangi FA. Dan FA adalah gaya amun dengan satuannya Newton. WPA itu adalah berat benda di air dengan satuannya Newton. Dan WP itu adalah berat di udara dengan satuannya Newton. Dipelajari oleh ahli secara secara untuk membuktikan bahwa mahkotanya benar-benar berasal dari kelas bumi. Archimedes merasa kesulitan menentukan masa jenis makhluk ini ke bawah mandi. Ia mengamati bahwa adanya air yang tumpah di batas bumi. Seketika dia berteriak, "Eureka! Eureka!" Archimedes menyadari bahwa volume yang tumpah itu sama dengan besarnya volume itu. Ia memeriksa air yang keluar dari ban. Melalui penemuan tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota jadi tidak berasal dari emas bumi, melainkan tidak menggunakan perak. Sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atasnya. Hal ini menyebabkan kapal selam melayang di dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air dari penampungan pada kapal dikeluarkan, sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat terapung. Dan itu adalah pembahasan bagaimana kinerja kapal selam bisa terapung, melayang ataupun tenggelam. Oke, gambaran di sini. Ya. Nah, selanjutnya setelah kalian mendapatkan penjelasan kaitannya dengan hukum Archimedes, agar lebih mendalam lagi materi yang akan kalian dapatkan, nanti langsung kamu melakukan percobaan kaitannya dengan hukum Archimedes. Nah, ini saya jelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah nanti masing-masing kelompok saya bagi menjadi 5 kelompok. Kemudian tiap-tiap kelompok mengambil satu tiang statis, kemudian satu gelas yang berisi air dan satu gelas yang berisi larutan air garam. Larutan air garam nilai massa jenisnya itu Rho-nya ya, Rho air garam yang sudah saya racik ya, massa jenis adalah 1,25. Kemudian massa jenis air ya, ini massa jenis air garam
mata jenis air rho-nya sama dengan 1. Oke. Jadi ada dua mata jenis nanti akan kalian amati antara air tawar dan air garam. Kemudian nanti tiap-tiap kelompok juga mengambil ini, ya, mengambil telur, ya, mengambil telur. Ini telurnya, maaf, timbangannya belum saya mengambil telur, kemudian digantung pada timbangan, nanti ditimbang, dimasukkan ke dalam gelas. Ketika nanti kamu menimbang, ini kamu tempatkan di atas papan. Oke, ambil timbangan, oke, disesuaikan ya, mas ya, sesuaikan, taruh ketinggian gelas. Oke, ini digantungkan. Posisi harus di tengah ya. Wah, ini kurang bagus. Tinggal nama nih, set. Nah, ini kamu papankan, set. Habis itu digeser ini ya. Nah, kamu turunkan perlahan di mata kamu. Nanti perhatikan ya. Saya nggak mau praktek sekarang. Nanti kamu aja yang membuktikan. Nanti saya kesini. Gampang ya. Kamu tinggal lihat ini perubahan angka nih. Oh, ketika di udara bernilai 0,4, ketika di celupkan dalam air nilainya berubah. Berubahnya berapa? Berubahnya berapa angka? Ya, kamu tulis aja. Oke, sampai sini paham? Oke ya. Nah, itu yang bisa kalian lakukan. Silakan. Untuk menimbang massa telur, nanti masing-masing kelompok ngambil telur dan nanti ditimbang pakai timbangan digital ini ya. Langsung aja nanti ambil telur, taruh di atas, kamu amati berapa gram. Oke. Nah, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 1 bisa yang lain bisa ambil kursi. Kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 2 sini, kelompok 2 meja ini, kelompok 2 ini jadi kursinya bisa dihadapkan ke sana. Ini ya, gabung nabe oleh, gabung nabe boleh, mejanya gabung nabe. Ngaruh mobil meja gabung nabe, nabe tidak bisa nabe. Oh iya. Bisa mengambil alat-alat di depan, silakan. Silakan ambil. Ini telurnya, air tawarnya ada. Telurnya diambil, timbangannya juga apa-apa. Yang ada belum ambil air garam siapa?
Ya. Sebelumnya kamu baca ya di boleh nanti kita Oke. Oke, penyebutkan kelompoknya jangan sampai 12, jadi nggak ada gaya tambah atau gaya gesekan telur sama gelas. Ada perubahan nggak? Benar-benar sampai tercelup, ada efeknya nggak perubahan? Berarti benar-benar enggak nggak telurnya? Itu di dalam apa? Garam? Dalam garam nggak mau gelang? Nggak mau? Memberikan gaya berapa? Mau, kira gimana perubahannya? Untuk terapung, betul terapung. Iya. Untuk ini kan terus kalau saya di mana gelang? Ya nggak ada ya. Berarti harus berapa sekali? Berapa? 0,5. Dalam saya, ketika di dalam air digawe melayang ya. Kamu digawe ke dalam dingin, berarti perlahan digawe melayang. Nanti kelihatan. Oke, sekarang kalau saya bisa mengenal ini perubahannya di depan. Kelompok saya pelajaran bahas yang tadi sebelah.
ada kenaikan seperti yang ada di sebelah kanan itu ya. Semuanya sama ya? Sama. Kemudian nomor 2. Silakan dibacakan. Apakah beban yang ditimbang di udara dengan ditimbang di dalam air mempunyai berat yang sama? Jelaskan. Tidak, karena ketika di dalam air massa benda lebih ringan dipengaruhi gaya angkat air. Dan yang nomor 3, apa saja yang mempengaruhi gaya angkat suatu benda? Jelaskan. Massa jenis air semakin besar massa jenis air, maka gaya angkat semakin besar. Nomor 4, apa fungsi garam pada eksperimen tersebut? Menambah massa jenis air. Dan nomor 5, apa manfaat dari eksperimen yang telah Anda lakukan dapat membuktikan hukum Archimedes? Oke ya. Jawabannya betul semua ya. Kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulannya, dari percobaan tersebut, semakin besar massa jenis air, semakin besar pula gaya apung yang dihasilkan pada benda yang dicelupkan. Oke. Jadi itu betul. Kesimpulannya adalah semakin besar massa jenis air, maka gaya angkat atau gaya apung yang diberikan oleh zat cair itu sendiri semakin besar. Ya, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak dan mendengarkan dengan hikmah. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya, kesimpulannya adalah bahwa silakan Sandy jangan berisik. Sandy ya. Ya, demikian ya untuk kegiatan KPM pada hari ini. Jamnya lebih berapa? Ini jangan dulu di sana ya Pak. Intinya jamnya melebihi jam untuk kegiatan pembelajaran. Ulang. Ulang. Tidak apa-apa, tenang. Oke, go. Ya, demikian untuk pembelajaran fisika pada siang hari ini. Semoga paparan yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir percobaan tadi memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan baru untuk kalian semua. Kalian jangan hukum Archimedes. Intinya setelah saya simpulkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan bersama adalah bahwa pembelajaran fisika itu kaitannya dengan hukum Archimedes, memberikan pengetahuan baru untuk kita semua bahwa hukum Archimedes itu sebenarnya sering kita jumpa dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja kita belum bisa mengidentifikasi itu termasuk hukum fisika yang mana, gitu ya. Untuk aplikasi hukum Archimedes banyak sekali kayak tadi di kapal selam, apalagi kapal laut, apalagi jembatan ponton, kemudian apalagi lampu, gitu ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi di luar sana, cuma kita belum bisa merangkumnya di pelajaran pada siang hari ini. Terima kasih, kurang punya mohon maaf. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Fitro. Ya, sama-sama. Demikian video praktik pembelajaran uji kinerja yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Karangkobar kelas 11B
materi hukum Archimedes. Semoga video ini banyak memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih.